Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya akan membahas satu token yang banyak sekali requestannya di kolom komentar untuk dibahas, yaitu adalah Manta Network. Nah di video hari ini teman-teman kita bakal membahas pro and cons keadaan Manta Network sekarang. Kita juga bakal membahas kira-kira Manta Network apakah masih mempunyai potensi untuk kembali ke area all time high terakhirnya. Kapan kira-kira itu akan terjadi, kapan akan ada pergerakan besar, apa yang perlu kita waspadai, semua akan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kita langsung aja mulai. Manta Network yang sekarang berada di peringkat 182 menurut CoinMarketCap, teman-teman. Dan sekarang market cap dari Manta sendiri berada di angka 241 juta dolar dan full diluted value-nya berada di angka 628 juta dolar. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa Manta ya bisa dikatakan launch di waktu yang tidak terlalu tepat karena beberapa waktu setelah Manta launching, walaupun kita sempat mengalami kenaikan yang lumayan signifikan sampai ke kurang lebih hampir 4 dolar, tapi beberapa bulan terakhir kita terus melihat Manta kehilangan momentum dan terus mengalami drop ke area lower low yang baru. Nah, saya meyakini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang menjadi sangkuters di koin ini dan sekarang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan gitu kan, apakah saya harus menjual, apakah saya harus averaging down, atau harus ngapain gitu kan. Jadi kita mungkin bakal mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut di video hari ini. Nah teman-teman, saya pengen mulai dari apa itu Manta Network dulu deh. Kalau misalnya terlalu teknis mungkin bukan di sini tempatnya, saya cuma pengen bahas kulit-kulit luarnya saja teman-teman. Jadi Manta Network itu adalah koin layer 2 gitu kan. Dan yang saya lebih tertarik adalah melihat siapa sebenarnya yang nge-back project ini. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu pro gitu ya, atau keuntungan atau kelebihan dari Manta Network. Yaitu adalah kalau misalnya teman-teman lihat dari apa yang terjadi di belakang layar. Yang nge-back itu siapa? Ada banyak sekali nama-nama besar yang mungkin kalian sudah sering banget dengar. Polychain Capital, ya kan? Ada juga Binance Labs, ada Multicoin Capital, ada lagi Three Arrows Capital, ada Alameda Research. Itu bukan nama-nama baru teman-teman, itu adalah visi-visi yang sudah sangat dikenal di dunia cryptocurrency. Dan biasanya project-project yang mereka invest gitu ya, banyak sekali yang performanya berujung sangat baik. Jadi ini adalah sebuah hal yang positif lah yang bisa kita lihat di Manta Network. Backernya itu banyak dan rata-rata sangat kuat. Sehingga kita tahu gitu ya, kalau misalnya soal marketing harusnya ya mereka-mereka ini adalah jagonya gitu kan. Dan ketika investor ngelihat dan ngefilter project-project, mungkin ada sebagian juga yang ngefilter dari apa yang dilakukan oleh para visi-visi besar juga. Misalnya mereka mau melihat Polychain itu invest ke project apa aja sih, Binance Labs, project apa saja sih yang mereka investkan, dan kalau misalnya mereka juga ikutan tertarik di project tersebut, mereka bakalan invest. Nah, salah satu yang diinvest oleh beberapa nama besar tersebut adalah Manta Network. Jadi ini adalah pro-nya teman-teman. Dan juga kalau misalnya memang mereka berhasil gitu ya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi planning mereka, yaitu adalah menjadi salah satu layer 2 dengan cost of transaction yang paling kecil atau biaya transaksi paling kecil di L2 sektor, ya harusnya ini akan menjadi kelebihan berikutnya untuk Manta Network. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, persoalan utama kalau misalnya kita bicara Ethereum kan soal gas fee-nya yang terlalu mahal gitu ya. Makanya kenapa banyak sekali yang kemudian membuat layer 2 dengan tujuan untuk bisa mempercepat transaksi dan juga tentunya dari segi gas fee bisa jauh lebih murah. Nah, Manta Network juga termasuk salah satunya. Dan kalau misalnya mereka berhasil deliver, harusnya ini juga menjadi kelebihan berikutnya untuk Manta Network yang kemudian bisa dilirik oleh para investors.
Tapi di sisi yang lain teman-teman, kita jangan cuma membahas soal kelebihannya, tapi ada satu hal yang juga mungkin harus kita pantau dengan dekat karena untuk sementara tidak terlihat terlalu baik. Adalah total value lock dari Manta. Nah, untuk sementara teman-teman, kalau misalnya diperhatikan, setelah kita sempat mengalami kenaikan yang luar biasa dari total value lock-nya, di bulan Maret itu mencapai puncak di kurang lebih 680 juta US dollar, itu TVL-nya. Dan dalam beberapa bulan terakhir, atau kita bisa katakan kurang lebih setengah tahun terakhir, kita terus mengalami drop dari yang awalnya 684 juta, sekarang sudah di area range 30-an juta dolar. Jadi ini penurunan yang sangat signifikan teman-teman, bahkan hampir sama dengan fase-fase awal Manta Network baru di launch. Jadi ini menjadi satu red flag kecil lah gitu. Bahwa apakah Manta nantinya bisa kembali menarik users untuk menggunakan L2-nya, oke? Sehingga nanti total value lock-nya bisa semakin besar, orang-orang mulai tertarik lagi untuk masuk ke Manta, dan efeknya nanti bakalan berantai. Jadi ini menjadi satu-satunya yang mungkin harus kita pantau dengan dekat, teman-teman. Ya, mungkin kalian bisa memberikan argumen bahwa wajar aja kalau sekarang TVL-nya mengalami penurunan, karena kita sekarang kan berada di bear market. Bukan bear market, sorry. Tapi kita melihat altcoin itu kan terus-menerus mengalami penurunan, gitu kan. Jadi total value lock-nya juga harusnya bakalan menurun. Ya, saya mungkin tidak bisa membantah hal tersebut, saya cukup setuju. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kita mau melihat adanya perubahan nanti ketika misalnya market sudah cenderung sentimennya mulai positif, altcoin sudah mulai rata-rata mengalami kenaikan, tidak terkecuali Manta saya rasa akan juga mengalami kenaikan, dan kita mau melihat itu berbarengan juga dengan total value lock-nya yang terus mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi untuk sementara ini adalah satu red flag kecil yang mungkin harus teman-teman pantau dengan dekat. Nah, kalau kita bicara price action-nya gitu kan, ini mungkin satu yang saya lebih mahir lah untuk melakukan. Karena kalau misalnya soal teknis bagaimana cara bekerja Manta Network, tokenomics-nya dan lain seterusnya, itu mungkin teman-teman bisa cari di channel lain yang jauh lebih jago untuk membahas soal itu. Saya secara pribadi itu teknik specialty-nya di technical analysis, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau membahas dari sisi price action sendiri, sebenarnya ya kita juga tidak bisa pungkiri ya beberapa bulan terakhir Manta itu terus membentuk lower low yang baru, teman-teman. Oke, itu adalah berita buruknya. Tapi di sisi lain berita baik-baiknya adalah kita, walaupun kita membentuk lower low yang baru, tapi kali ini momentum penjualannya sudah tidak lagi terlalu kencang, teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat dari sini, ya kan, kita ambil contoh ya dari sini, teman-teman. Sell off-nya itu kencang banget. Sell off kedua juga kencang. Sell off ketiga tidak kalah kencang. Nah, mulai sell off keempat di sini, kalau misalnya kalian perhatikan, secara kasat mata saja kita sudah bisa melihat bahwa selling pressure-nya sudah berkurang. Dan kita berkali-kali mencoba untuk break ke lower low yang baru, tetapi tidak berhasil. Itu juga indikasi berikutnya yang menunjukkan bahwa kita sepertinya telah melihat ada pelemahan momentum selling di altcoin. Dan saya juga merasa hampir mungkin 60-70% altcoin memiliki pattern yang sama, teman-teman. Kita melihat sudah ada pelemahan momentum bearish. Kita sedang berada di fase transisi harusnya antara momentum bearish menjadi bullish, dan itu bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan. Dan sebenarnya fase reakumulasi yang kita lihat di sini telah terjadi selama beberapa bulan, kalau bisa dikatakan. Hanya mungkin tinggal menunggu sebuah katalis saja yang bisa membuat Bitcoin dominance kemudian mengalami penurunan dan altcoin bisa mendapatkan harinya. Nah, kalau kita misalnya mau melihat Manta Network dapat bergerak jauh lebih tinggi, teman-teman, maka ada beberapa hal yang mungkin harus kita lihat terjadi terlebih dahulu sebelum kita bisa expect hal tersebut terjadi. Nah, kalau kita mau melihat ada pergerakan besar ke atas, teman-teman, hal yang paling penting yang utama menurut saya adalah trendline yang ini terlebih dahulu. Kita harus berhasil reclaim di atas area trendline tersebut, teman-teman. Kenapa?
Karena area trendline ini membawa beberapa signifikansi, teman-teman. Kalau misalnya kita berhasil breakout di atas area tersebut, maka kemungkinan ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, kita telah berhasil untuk breakout dari trendline yang telah terbentuk sejak bulan Juni kemarin. Itu adalah sebuah sign yang baik. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman perhatikan, area 0,85 di sini juga merupakan area yang cukup signifikan. Sebelum-sebelumnya selalu menjadi area major resistance dan sempat di-flip menjadi support sebelum pada akhirnya kembali menjadi resistance di sini. Nah, jika kita berhasil breakout di atas trendline, tidak hanya kita berhasil untuk breakout dari major trendline, tapi kita juga berhasil untuk break di atas area major resistance. So, ada dua indikasi sekaligus jika kita melakukan hal tersebut yang bisa memperbesar chance bahwa kita akan melihat mantan network untuk start shifting momentumnya dari yang awalnya bearish menjadi bullish. Ini bisa menjadi penentunya, teman-teman. Oke, jadi yang mau saya katakan adalah sebelum kita berhasil untuk melakukan hal tersebut, teman-teman, semua rally yang teman-teman lihat di sini, itu kalian masih mungkin harus sedikit skeptis melihatnya. Karena bisa aja itu hanya merupakan pembentukan lower high yang baru untuk kemudian kita break lagi ke area lower low yang baru. Saya sampaikan hampir di 60-70% altcoin itu antara telah berada di area bottomnya atau mempunyai lagi satu wave ke bawah sebagai fase kapitulasi akhir sebelum pada akhirnya kita start untuk building momentum ke atas. Oke, tapi regardless kalau misalnya teman-teman merupakan investor harusnya tidak akan terlalu peduli soal itu ya. Apakah kita sekarang sudah berada di bottom atau masih ada satu low lagi, mungkin kita akan kembali koreksi 30-35% ke bawah. Ya harusnya itu tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan untuk portofolio kalian lagi. Karena toh kita sudah mengalami penurunan yang cukup dalam di Manta Network, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya untuk midterm, saya mau melihat Manta Network berhasil untuk break di atas area di sini dulu untuk saya bisa dengan confidence mengatakan kita berpotensi untuk telah shifting momentum dari bearish menjadi bullish. Nah kalau untuk short term banget teman-teman, saya juga melihat bahwa ada potensi Manta Network ini sekarang akan mendapatkan semacam relief rally terlebih dahulu lah setidak-tidaknya ya. Dikarenakan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita juga telah berhasil untuk break dari area trendline yang ini. Kita juga telah mendapatkan konsolidasi dan selama area trendline ini mampu kita hold, saya rasa setidak-tidaknya kita akan bisa melihat Manta Network ngeretest ke area 0,67 di sini. Oke. Atau kita bisa tarik juga area trendline di sini. Ini akan menjadi target pertama gitu ya. Yang kemungkinan akan kita retest dalam waktu yang dekat. Kalau ini kita berhasil break, kita akan ke area 0,68 di sini. Dan kalau misalnya itu mampu kita lewati juga, maka kita bisa expect Manta Network untuk mengalami kenaikan yang mungkin cukup signifikan, bisa aja sampai ke sekitaran area 0,83. Nah, itu adalah untuk short term. Saya rasa teman-teman tidak banyak yang tertarik untuk trading short term. Kalau untuk Manta mungkin lebih ke invest. Nah, untuk mid term kita pengen melihat dia berhasil breakout di atas trendline ini dulu. Tapi pertanyaan yang mungkin lebih besar adalah yang lebih pengen teman-teman tahu. Apakah Manta Network akan kembali berhasil untuk break dari area all time high sebelumnya di $4 lah kurang lebih ya. Itu kan mungkin menjadi pertanyaan teman-teman yang mungkin sebagian nyangkut gitu kan. Harus ngapain? Kalau kita ukur teman-teman, dari harga sekarang ke area all time high, itu adalah kenaikan kurang lebih 550%. So kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kenaikan tersebut termasuk kenaikan yang terlalu extraordinary, atau itu adalah sebuah kenaikan yang wajar di altcoin season? Kalau menurut saya, jawabannya adalah sesuatu yang wajar. Apalagi teman-teman, Manta Network itu bukan merupakan project yang market cap-nya sudah besar banget. Kita itu masih berada di bawah $500 juta. Kalau bukan FDV-nya ya. Ini adalah market cap-nya saja itu kurang lebih 200-an lebih juta dolar. Jadi untuk bisa hit 500%, itu dia cuma perlu hit sampai ke angka $1 billion. Dan itu bukan angka yang terlalu besar lagi menurut saya di dunia cryptocurrency sekarang. Bahkan meme coin saja sudah ada beberapa yang hit di atas $1 billion. Bahkan ada yang sempat sampai belasan atau bahkan puluhan billion dollar.
So kenapa tidak untuk Manta Network? Jadi kalau saya secara pribadi beropini bahwa kalau ditanya masih akan nyampe nggak ke all time high terakhir, saya merasa harusnya bakalan bisa nyampe. Selama teman-teman beberapa hal yang tadi kita bahas yang menjadi red flag-nya itu mungkin bisa diperbaiki. Kita mau melihat sembari Manta Network nanti mengalami kenaikan, TVL-nya juga mengalami kenaikan. Jadi kita melihat memang ada terjadi transaksi di sana. Ya kan? Ada yang tertarik di Manta, ada yang mau memakai. Supaya itu bisa mendukung lagi kenaikan yang lebih signifikan untuk Manta Network. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita berangkat dari asumsi bahwa Manta Network bakalan kembali berhasil untuk breakout dari all time high sebelumnya, jawaban yang menurut saya paling baik adalah untuk teman-teman yang merasa nyangkut sekarang dan bingung harus ngapain. Saya pribadi kalau misalnya saya nyangkut di Manta, katakanlah saya belinya di sekitaran area ini gitu lah ya. Nggak usah sampai pucuk deh. Katakanlah saya belinya ketika Manta baru launch gitu kan di angka 2, sekian dolar. Maka saya rasa jawaban terbaik yang bisa saya lakukan adalah sekarang untuk melakukan dollar cost averaging di sini. Atau melakukan averaging down. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya teman-teman melakukan averaging down, dan kalian sudah dikasih waktu yang cukup lama sebenarnya untuk melakukan akumulasi di sekitaran harga ini. Harusnya akumulasi yang kalian lakukan di sini bisa jauh lebih banyak daripada di sini, gitu kan? Atau katakanlah kalian hanya berhasil melakukan akumulasi yang nominalnya sama, gitu ya. Kalian berhasil misalnya membeli 1000 Manta di sini dan juga 1000 Manta di sini katakanlah. Maka sekarang harga rata-rata kalian teman-teman harusnya ya berada di pertengahan gitu loh. Ada di sekitaran area range ini, average-nya. Sehingga itu juga membantu kalian untuk mendapatkan gains lebih cepat. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai Manta nyampe ke area ini baru kalian bisa break even. Kalau kalian terus melakukan dollar cost averaging, baiknya lagi kalau misalnya jumlah atau nominalnya lebih banyak di sini daripada yang ini, maka harga rata-rata kalian mungkin sekarang bisa di sini atau bahkan di sini, kan gitu. Jadi dengan hanya ada kenaikan sebesar beberapa ratus persen, katakanlah 150 sampai 200%, kalian itu sudah kembali break even. Nah, selama kalian yakin bahwa Manta masih akan tetap bertahan dan kemudian berhasil breakout ke all time high yang baru, saya rasa tidak ada pilihan yang lebih baik daripada melakukan dollar cost averaging. Jadi itu jawaban para investor yang mungkin sekarang lagi sangkut. Nah, kalau misalnya untuk traders yang mau melakukan swing, saya rasa yang terbaik adalah menunggu untuk dia bisa breakout di atas trendan di sini, start mendapatkan konsolidasi, dan itu adalah trigger untuk kita mendapatkan peluang swing long. Targetnya sampai mana? Targetnya paling dekat itu di sekitaran 1,17 dolar gitu ya. Kalau itu berhasil kita break, maka kita bisa melihat Manta menuju ke area 1,5. Kalau itu break juga kita bisa melihat dia mendapatkan adanya rally yang sangat signifikan menurut saya. Kemungkinan sampai ke arah 2 dolaran baru akan start mendapatkan konsolidasi. Baru kita akan start lagi building momentum ke atas. Oke. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Dari perspektif traders maupun investor telah saya jawab. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja untuk kalian, bahan pertimbangan saja. Saya bukan seorang financial advisor. Semua pendapat saya juga bisa jadi salah teman-teman. Jadi kalian harus filter semua yang keluar dari omongan saya. Ambil yang baik, yang buruk dibuang. Jadi itu aja untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau misalnya kalian tertarik juga untuk melakukan request, kira-kira koin apa yang mau kita bahas berikutnya, silakan kalian kasih komentar aja di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada banyak yang merequest koin yang sama, mungkin saya akan lakukan itu di video berikutnya. See you in the next video guys. Bye-bye.